Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon sebentar saja, tolong jangan geser layar, jangan tutup video ini, dan jangan anggap pembahasan ini sebagai kabar biasa. Karena yang akan kita bicarakan hari ini bukan isu, bukan gosip, bukan kabar dari grup WhatsApp, dan bukan pula janji manis yang berulang kali membuat hati berharap lalu kecewa. Yang kita bahas hari ini adalah hak. Hak yang selama ini ditunggu, hak yang sah, hak yang dijamin negara, dan hak itu bernama dana rapel pensiun. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Dana rapel pensiun adalah uang selisih kenaikan gaji yang selama ini dinantikan dan kini akhirnya mulai masuk ke rekening para penerima. Bukan rencana, bukan wacana, bukan kemungkinan, tetapi sudah berjalan, sudah diproses, sudah dicairkan secara bertahap melalui sistem resmi negara. Dan dengarkan kalimat berikutnya dengan lebih saksama. Negara memastikan bahwa pencairan dana rapel ini tidak hanya untuk pensiunan yang masih hidup, janda pensiunan tetap berhak, duda pensiunan tetap berhak, bahkan ahli waris yang sah pun tetap mendapatkan haknya. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang dikorbankan. Selama data tercatat dan statusnya sah, hak itu tetap melekat dan tetap dijamin. Namun, Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang tidak boleh disepelekan. Satu kesalahan kecil saja, satu data yang tidak sinkron, satu prosedur yang terlewat bisa membuat dana ini tertahan. Bukan hangus, bukan dibatalkan, tetapi tertahan. Dan penantian yang tertahan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penantian sejak awal. Karena harapan sudah di depan mata tetapi belum juga masuk ke rekening. Karena itu saya mohon ikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Simpan baik-baik, dengarkan pelan-pelan, pahami dengan tenang. Karena ini bukan sekadar kabar, ini adalah panduan agar hak Bapak dan Ibu tidak tersendat hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, para janda, para duda, serta keluarga ahli waris yang selama ini setia menunggu kepastian. Hari ini kita tidak sedang membahas rumor, kita tidak sedang membahas isu media sosial, kita tidak sedang membahas harapan kosong yang berulang kali membuat dada sesak. Yang kita bahas hari ini adalah pencairan dana rapel selisih, kenaikan gaji pensiun, berdasarkan keputusan resmi negara, keputusan yang telah melalui proses administrasi panjang, proses verifikasi yang ketat, proses pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, tidak lahir karena tekanan, tidak dibuat asal-asalan, tidak dikeluarkan tanpa perhitungan, prosesnya panjang dan berlapis. Dibahas dalam forum resmi, dihitung dalam anggaran negara, diverifikasi dalam sistem nasional, dan dipastikan melalui mekanisme yang sah. Ini adalah kepastian, bukan janji. Sekarang mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana rapel. Dana rapel adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian atau kenaikan gaji pensiun yang belum sempat dibayarkan pada periode sebelumnya. Artinya ini bukan uang baru, bukan bonus, bukan hadiah, bukan bantuan sosial. Ini adalah hak yang tertunda. Negara berkewajiban membayarkannya. Hak ini tidak gugur oleh waktu. Hak ini tidak hilang karena usia. Hak ini tidak lenyap karena pergantian pejabat. Hak ini tidak bisa dihapus hanya karena seseorang sudah wafat. Selama data tercatat dan statusnya jelas, hak itu tetap ada. Negara tidak boleh dan tidak akan menghapus hak purna bakti. Pemerintah juga menegaskan tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang didahulukan karena jabatan, tidak ada yang dipinggirkan karena golongan. Semua yang berhak akan menerima dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pelosok, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi. Semua diperlakukan sama oleh sistem. Yang berhak menerima dana rapel ini adalah pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda pensiunan, duda pensiunan, serta anak yatim piatu atau keluarga yang tercatat sebagai ahli waris sah.
Semuanya sudah terdata dalam sistem nasional Taspen. Tidak ada yang dilompati, tidak ada yang dihapus diam-diam. Ini resmi, ini sah, dan ini dijamin. Kepastian ini juga diperkuat oleh arah kebijakan fiskal negara yang disampaikan dalam forum-forum kenegaraan dan ditegaskan oleh pejabat Kementerian Keuangan. Pesannya jelas, negara hadir. Negara tidak melupakan pengabdian puluhan tahun para purna bakti, namun sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dan paling sering menimbulkan kesalahpaham, yaitu bagaimana sebenarnya cara pencairan dana rapel ini. Banyak Bapak dan Ibu yang masih panik, banyak yang masih bertanya-tanya harus kemana, harus daftar apa, harus antar bawa dokumen apa, harus tanda tangan apa, harus lapor ke siapa. Dengarkan baik-baik. Dana rapel ini tidak dicairkan secara manual. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu antar jak pagi, tidak perlu membawa map berisi berkas, tidak perlu tanda tangan apapun, tidak perlu mengisi formulir baru. Semua dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dana ini langsung ditransfer ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan, rekening yang sama, bank yang sama. Bapak dan Ibu cukup mengecek ATM, SMS banking, atau mobile banking. Sistem ini dibuat ramah lansia, aman, transparan, dan terintegrasi. Namun kemudian muncul pertanyaan yang paling sering terdengar. Mengapa nominal setiap orang berbeda? Mengapa tetangga dapat lebih besar? Mengapa teman satu kantor dulu selisihnya jauh? Mengapa ada yang dapat cepat dan ada yang belum? Pertanyaan-pertanyaan ini sering menimbulkan kebingungan, bahkan kecurigaan. Padahal jawabannya sebenarnya sederhana dan wajar. Besaran dana rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat, jumlah bulan, keterlambatan pembayaran, serta tunjangan yang melekat. Semua dihitung oleh sistem komputer Taspen. Bukan manual, bukan kira-kira, bukan permainan, bukan titipan. Jika nominal berbeda, itu bukan kesalahan, itu bukan ketidakadilan, itu hasil perhitungan sesuai data masing-masing. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Dan yang perlu Bapak dan Ibu pahami, sistem ini bekerja berdasarkan data. Jika datanya benar, hasilnya akan benar. Jika datanya sinkron, prosesnya akan lancar. Tetapi jika ada data yang tidak sesuai, proses bisa tertahan. Disinilah kita masuk ke bagian yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu autentikasi data. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperketat sistem data nasional. Semua lembaga diintegrasikan, tujuannya untuk melindungi hak penerima dan mencegah penyalahgunaan. Maka jika autentikasi belum dilakukan, belum tuntas atau data belum sinkron, dana bisa tertahan. Sekali lagi tertahan bukan hangus. Begitu autentikasi selesai dan data dinyatakan valid, proses pencairan akan berlanjut otomatis. Tidak perlu daftar ulang, tidak perlu permohonan baru. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa dana rapel belum masuk bukan karena tidak ada hak, tetapi karena data masih terbaca belum valid atau status penerima belum diperbarui. Dan ini paling sering terjadi pada janda, duda, serta ahli waris. Bagi janda, duda, dan ahli waris, perhatian ekstra sangat diperlukan. Status penerima harus diperbarui, data kependudukan harus sinkron, data lama tidak boleh masih tercantum, negara tetap membayar hak almarhum atau almarhumah melalui ahli waris yang sah. Banyak yang bertanya, jika penerima sudah wafat bertahun-tahun lalu, apakah dana rapel masih bisa dicairkan? Jawabannya bisa. Hak tidak gugur oleh kematian. Negara tetap bertanggung jawab. Namun, kuncinya kembali pada data dan status. Jika status ahli waris belum diperbarui atau dokumen belum sesuai, sistem akan menahan proses. Bukan karena haknya hilang, tetapi karena sistem harus memastikan dana jatuh ke tangan yang benar. Sampai di sini, Bapak dan Ibu, mohon berhenti sejenak dan cerna pelan-pelan, karena pada bagian berikutnya kita akan membahas peringatan yang sangat penting tentang penipuan, tentang calo, tentang kesalahan fatal yang sering terjadi justru saat harapan sudah di depan mata. Dan di part 2 nanti kita akan kupas tuntas satu persatu agar Bapak dan Ibu tidak menjadi korban, tidak panik, dan tidak kehilangan ketenangan hanya karena informasi yang salah. Untuk sementara simpan dulu penjelasan ini. Jangan percaya siapapun yang meminta data, jangan terburu-buru karena hak Bapak dan Ibu sedang berjalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang.
Karena pada bagian ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat sering terjadi di lapangan, tetapi jarang dibicarakan secara jujur dan terbuka, sesuatu yang diam-diam membuat banyak pensiunan kecewa, bingung, bahkan merasa dizalimi. Padahal sesungguhnya bukan begitu keadaannya. Bagian ini adalah tentang keterlambatan pencairan dan kesalahan pemahaman yang paling sering membuat Bapak dan Ibu merasa haknya seolah-olah tidak dibayarkan. Mari kita luruskan dari awal. Jika sampai hari ini dana rapel belum juga masuk ke rekening Bapak dan Ibu, itu tidak serta-merta berarti hak Bapak dan Ibu hilang, tidak berarti negara ingkar janji, tidak berarti dana itu dibatalkan, tidak berarti nama Bapak dan Ibu dihapus dari daftar penerima. Yang terjadi dalam sebagian besar kasus hanyalah satu kata, proses pencairan dana rapel tidak dilakukan sekaligus dalam satu hari untuk seluruh Indonesia. Ini bukan karena pemerintah sengaja menunda, bukan karena negara tidak punya uang, dan bukan karena ada pihak yang diprioritaskan lebih dulu. Ini dilakukan bertahap dan bergelombang agar sistem perbankan nasional tidak terganggu dan agar pencairan bisa berjalan aman. Bayangkan, jutaan rekening pensiunan di seluruh Indonesia menerima transfer dalam waktu bersamaan. Sistem perbankan bisa overload, risiko kesalahan meningkat. Karena itulah pencairan dibagi dalam gelombang-gelombang. Ada yang menerima lebih cepat, ada yang menyusul beberapa hari kemudian, ada yang baru masuk setelah gelombang berikutnya. Semua ini masih dalam satu rangkaian proses yang sama. Masalahnya ketika satu orang sudah menerima dan orang lain belum, disitulah muncul kegelisahan, mulai timbul perbandingan, mulai timbul kecurigaan, mulai muncul pertanyaan, mengapa saya belum? Apakah saya tidak dapat? Apakah data saya bermasalah? Apakah hak saya dihapus? Disinilah ketenangan sangat dibutuhkan karena hak yang sah tidak akan hilang hanya karena belum masuk hari ini. Namun, Bapak dan Ibu, ada memang beberapa kondisi yang secara nyata bisa membuat pencairan tertahan lebih lama dibanding yang lain. Dan ini perlu kita bicarakan secara jujur agar tidak ada yang terjebak dalam harapan kosong atau kesimpulan yang salah. Salah satu penyebab paling umum adalah rekening tidak aktif. Banyak pensiunan yang jarang menggunakan rekening pensiun karena kebutuhan sehari-hari sudah dibantu keluarga atau karena alasan kesehatan. Rekening yang lama tidak digunakan bisa berstatus dorman. Jika sistem mendeteksi rekening tidak aktif, transfer bisa tertahan. Karena itu sangat penting memastikan rekening pensiun masih aktif. Tidak perlu mengganti rekening, tidak perlu membuka rekening baru. Cukup pastikan rekening lama masih bisa menerima transaksi. Penyebab berikutnya adalah perbedaan data kependudukan. Perbedaan kecil saja seperti ejaan nama, tanggal lahir, atau nomor identitas bisa membuat sistem menahan pencairan. Sistem bekerja berdasarkan kecocokan data. Jika ada satu bagian yang tidak sinkron, sistem tidak akan berani melanjutkan pencairan sebelum dipastikan valid. Inilah mengapa pemerintah dalam beberapa tahun terakhir sangat menekankan autentikasi data, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bagi janda dan duda pensiunan, persoalan data ini seringkali lebih kompleks. Ada perubahan status yang harus tercatat, ada pembaruan yang harus masuk ke sistem. Jika status belum diperbarui, sistem akan membaca data lama dan menahan proses. Begitu pula dengan ahli waris. Banyak ahli waris yang sebenarnya berhak, tetapi belum sepenuhnya tercatat sebagai penerima sah dalam sistem. Selama proses itu belum selesai, sistem akan berhenti sementara. Sekali lagi, berhenti sementara bukan berarti selesai selamanya. Namun, ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada keterlambatan sistem, yaitu kepanikan. Saat kabar pencairan dana rapel mulai tersebar, selalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi mereka. Memanfaatkan harapan mereka, memanfaatkan ketidaktahuan, mereka memanfaatkan rasa cemas, mereka menghubungi Bapak dan Ibu melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi pesan. Mereka mengaku sebagai petugas Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengaku dari kementerian, bahkan ada yang menggunakan nama pejabat. Lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa yang meyakinkan, mereka mengatakan dana sudah siap, mereka mengatakan ada kendala kecil, mereka mengatakan perlu verifikasi cepat, dan kemudian mereka meminta sesuatu, mereka meminta PIN, mereka meminta OTP, mereka
meminta kode verifikasi, mereka meminta nomor kartu ATM, bahkan ada yang meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau percepatan. Dengarkan baik-baik, Taspen tidak pernah menelepon meminta PIN, Taspen tidak pernah meminta OTP, Taspen tidak pernah meminta kode verifikasi, Taspen tidak pernah meminta biaya administrasi, bank pun tidak pernah meminta data rahasia melalui telepon atau pesan. Jika ada pihak yang meminta hal-hal tersebut, itu bukan petugas, itu penipu-penipu selalu bermain dengan waktu. Mereka membuat suasana seolah-olah mendesak. Mereka membuat Bapak dan Ibu merasa harus segera bertindak, karena mereka tahu ketika seseorang panik, logika seringkali kalah. Karena itu jika ada yang menghubungi, jangan langsung percaya, jangan langsung menjawab, jangan langsung memberikan data. Lebih baik diam, lebih baik abaikan, lebih baik bertanya ke keluarga atau pihak resmi. Hak Bapak dan Ibu tidak akan hangus hanya karena tidak menjawab telepon. Selain penipu, ada juga calo. Mereka menawarkan bantuan untuk mempercepat pencairan. Mereka mengatakan punya orang dalam. Mereka mengatakan bisa mengurus data. Mereka mengatakan bisa mempercepat proses dengan imbalan tertentu. Ini juga perlu ditegaskan dengan jelas. Tidak ada jalur percepatan, tidak ada jalur khusus, tidak ada orang yang bisa memotong sistem. Semua pencairan berjalan melalui sistem nasional yang terintegrasi. Siapapun yang menjanjikan percepatan dengan imbalan, hampir pasti tidak jujur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memahami hal-hal ini sangat penting agar ketenangan tetap terjaga. Karena masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang, bukan masa yang dipenuhi kecemasan. Dana rapel ini memang penting, tetapi kesehatan dan ketenangan jauh lebih penting. Sekarang mari kita bicara tentang makna dari dana rapel ini. Dana ini bukan sekadar angka yang muncul di layar ATM. Dana ini adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian puluhan tahun bekerja tanpa banyak menuntut, puluhan tahun menjalankan tugas negara di berbagai kondisi. Banyak dari Bapak dan Ibu yang pernah ditempatkan jauh dari keluarga, pernah bertugas di daerah terpencil, pernah menghadapi risiko, pernah mengorbankan waktu bersama anak dan istri atau suami demi tugas. Semua itu tidak dilupakan. Karena itu, ketika dana ini akhirnya masuk, kebahagiaan itu wajar, rasa lega itu manusiawi, namun kebijaksanaan tetap harus menyertai. Di usia senja, prioritas hidup berubah. Yang paling utama adalah kesehatan. Yang paling berharga adalah ketenangan. Uang yang datang seharusnya menjadi alat untuk menjaga dua hal itu, bukan justru menjadi sumber masalah baru. Gunakan dana ini dengan bijak, utamakan kebutuhan pokok, utamakan kesehatan, sisihkan untuk keperluan darurat. Jangan terburu-buru menghabiskan hanya karena merasa ini uang tambahan. Banyak orang tua yang hatinya terlalu lembut, terlalu mudah merasa tidak enak, terlalu cepat mengalah demi anak dan cucu. Padahal menjaga diri sendiri bukan egois, menjaga kesehatan bukan pelit, menjaga masa tua bukan kikir. Justru dengan menjaga diri sendiri, Bapak dan Ibu sedang menjaga keluarga, karena keluarga akan lebih tenang jika orang tuanya sehat dan hidup dengan tentram. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai di sini kita sudah membahas proses keterlambatan, data penipuan dan makna dari dana rapel itu sendiri. Namun, masih ada satu bagian penting yang belum kita kupas tuntas. Bagian yang sering menimbulkan pertanyaan terakhir di benak banyak orang. Bagaimana jika sudah lama menunggu? Bagaimana jika sudah mengecek berkali-kali? Bagaimana jika data merasa sudah benar? Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian akhir dari penjelasan panjang ini. Bagian yang sangat penting karena disinilah semuanya dirangkum, diluruskan, dan ditegaskan agar tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa cemas, dan tidak ada lagi langkah yang keliru. Pada tahap ini, banyak Bapak dan Ibu yang bertanya dalam hati, apa yang harus saya lakukan jika sampai hari ini dana rapel belum juga masuk? Apakah saya harus datang ke kantor Taspen? Apakah saya harus menelepon bank? Apakah saya harus membuat laporan? Atau apakah saya cukup menunggu jawabannya harus disampaikan dengan jujur dan tenang? Dalam sebagian besar kasus yang perlu dilakukan, hanyalah memastikan beberapa hal dasar dan kemudian bersabar. Tidak lebih dari itu. Tidak perlu panik, tidak perlu terburu-buru, mengambil langkah yang justru bisa merugikan. Hal pertama yang perlu dipastikan adalah rekening pensiun masih aktif. Rekening yang digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan adalah rekening yang sama untuk menerima dana rapel. Jika gaji pensiun bulanan masih masuk secara rutin, itu tanda rekening aktif. Jika sudah lama,
tidak digunakan atau jarang ada transaksi, ada kemungkinan rekening menjadi tidak aktif. Dalam kondisi seperti itu, pencairan bisa tertahan bukan karena hak tidak ada, tetapi karena sistem tidak bisa menyalurkan dana ke rekening yang bermasalah. Hal berikutnya yang perlu dipastikan adalah kesesuaian data. Data yang dimaksud bukan hanya nama, tetapi juga nomor identitas, tanggal lahir, dan status kependudukan. Perbedaan kecil saja bisa membuat sistem menahan proses. Ini bukan kesalahan petugas, ini adalah mekanisme pengamanan agar dana tidak salah sasaran. Bagi janda, duda, dan ahli waris, pengecekan status menjadi sangat penting. Pastikan bahwa status sebagai penerima sudah tercatat dengan benar. Jika status belum diperbarui, sistem tidak akan melanjutkan pencairan. Bukan karena hak hilang, tetapi karena negara harus memastikan dana jatuh ke tangan yang sah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting juga untuk memahami apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan mendatangi pihak-pihak yang tidak resmi, jangan mempercayai orang yang mengaku bisa mempercepat proses, jangan memberikan data pribadi kepada siapapun yang meminta melalui telepon atau pesan, jangan mentransfer uang dengan alasan apapun yang dikaitkan dengan pencairan dana rapel. Semua pencairan dilakukan melalui sistem, tidak ada campur tangan individu, tidak ada biaya, tidak ada pendaftaran manual. Jika Bapak dan Ibu diminta melakukan hal-hal tersebut, itu bukan bagian dari prosedur resmi. Sekarang mari kita bicara tentang waktu. Banyak yang bertanya, sampai kapan harus menunggu? Jawabannya tidak bisa ditentukan dengan tanggal yang sama untuk semua orang, karena pencairan dilakukan bertahap dan bergelombang. Ada yang masuk lebih awal, ada yang masuk belakangan. Ini bukan perlakuan berbeda, tetapi konsekuensi dari sistem nasional yang melayani jutaan penerima. Selama data valid dan rekening aktif, dana itu tidak akan hilang, hak itu tetap tercatat. Sistem tidak menghapus hak hanya karena belum sempat mencairkan. Yang paling penting adalah menjaga ketenangan selama proses ini berjalan. Karena kecemasan yang berlebihan justru sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penipu selalu mencari orang yang sedang menunggu dan berharap. Karena itu sikap paling aman adalah sabar dan waspada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dana rapel ini adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Ini adalah pengakuan bahwa puluhan tahun bekerja, mengabdi, dan melayani tidak dilupakan. Negara hadir untuk memenuhi kewajibannya. Namun, kebahagiaan menerima dana ini harus disertai dengan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Di usia senja, kebutuhan utama bukan lagi keinginan, tetapi kesehatan dan ketenangan. Dana yang diterima sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Utamakan kesehatan, sisihkan untuk pemeriksaan rutin, pastikan kebutuhan pokok terpenuhi, simpan sebagian sebagai dana darurat. Jika ada kelebihan, barulah digunakan untuk membantu keluarga dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai niat baik hari ini justru menjadi beban di kemudian hari. Banyak orang tua yang terlalu mengalah karena tidak enak hati, padahal menjaga diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab. Orang tua yang sehat dan tenang adalah hadiah terbesar bagi anak dan cucu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita tarik napas sejenak dan merenungkan satu hal. Masa pensiun bukan akhir dari nilai diri. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang tetap bermakna. Pengabdian yang telah diberikan tidak hilang hanya karena tidak lagi aktif bekerja. Negara mencatat, negara mengakui, negara bertanggung jawab. Dana rapel ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol bahwa jerih payah tidak dilupakan, bahwa negara tetap hadir, bahwa hak purna, bakti tetap dijaga. Sekarang mari kita rangkum dengan sederhana dalam hati masing-masing. Dana rapel adalah hak, bukan hadiah. Dana rapel dibayarkan secara resmi melalui sistem. Dana rapel masuk ke rekening pensiun yang sama, nominal berbeda karena perhitungan data masing-masing. Jika belum cair, jangan panik. Penyebab utama keterlambatan adalah data dan rekening. Janda, duda, dan ahli waris tetap berhak selama status sah. Waspada terhadap penipuan. Jangan percaya calo. Gunakan dana dengan bijak. Jika hari ini Bapak dan Ibu masih menunggu, masih mengecek rekening, masih berharap setiap notifikasi masuk, percayalah bahwa hak itu tidak hilang. Hak itu sedang dalam proses.
Anggaran sudah disahkan, sistem sudah berjalan, tinggal menunggu giliran dan kelengkapan data. Mari kita terima kebijakan ini dengan rasa syukur, dengan kepala tegak, dengan hati yang tenang. Semoga dana rapel ini membawa ketentraman, menjaga kesehatan, menambah kebahagiaan keluarga, dan menguatkan rasa aman di hari tua. Mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi ketenangan di hari tua, dijauhkan dari penipuan, dijaga hak dan martabat sampai akhir hayat, dan diberi keberkahan dalam setiap rezeki yang masuk. Semoga setiap rupiah yang diterima menjadi manfaat, bukan beban, menjadi ketenangan, bukan perselisihan, menjadi kebaikan bagi diri sendiri dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.